Tak kusangka dan tak kuduga saya bisa menjadi PNS, pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kepresidenan. Padahal cita-cita saya ingin menjadi camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, semangat berjumpa kembali dengan channel Story Kang Furqon. Saya Furqon Setiawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas biografi saya yang kedua, yang berjudul 36 tahun mengabdi kepada negeri di lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Kami mohon agar video YouTube ini sebelumnya untuk di-like, di-subscribe, di-share, dan ditonton sampai selesai. Sahabat Furqon, setelah saya tamat SMA, saya bersama teman saya pergi ke saudara saya di Jakarta, menemui saudara saya Kak Endang dan Kak Heni. Itu saudara sepupu saya. Di sana saya menjelaskan kepada saudara sepupu saya bahwa saya ingin merantau ke Jakarta dan ingin bekerja di Jakarta, karena saya daftar ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri APDN di Bandung tidak diterima atau waktu pendaftarannya sudah ditutup, ya. Jadi akhirnya saya ingin sekali bekerja di Jakarta serta kuliah. Karena saya tidak izin kepada kedua orang tua saya, akhirnya saya oleh kakak sepupu saya diajak pulang kembali ke kampung halaman, diantar oleh beliau. Di sana kami menjelaskan kepada kedua orang tua saya dan saudara saya bahwa saya ingin bekerja atau kuliah di Jakarta. Akhirnya disetujuinya, padahal orang tua saya menginginkan saya itu bekerja di kantor Bank Republik Indonesia BRI, karena ada pamannya yang bekerja di Pamanukan. Akhirnya saya kuliah di IC, Akademi Sekretaris Indonesia, dan kursus mengetik serta kursus bahasa Inggris. Nah, setelah selesai dari kuliah yang saya ambil extension 1 tahun, saya diajak oleh kedua orang tua saya serta kakak ipar saya untuk pergi atau ke saudara. Di situ menemui Pak Haji Zainal Abidin di Selipi, Jakarta Pusat. Nah, di sana orang tua saya menjelaskan bahwa saya ingin melamar pekerjaan di Seknek. Akhirnya Pak Haji Zainal Abidin almarhum menyetujui atau mencobanya. Akhirnya kedua orang tua saya pulang dan kakak ipar saya pulang ke kampung halaman. Saya disuruh menginap sambil menunggu hasil keputusannya, diterima atau tidaknya, dapat atau tidaknya. Saya ke sana membawa surat lamaran kerja dari SMA dan beberapa kursus. Tidak lama kemudian Pak Haji Zainal Abidin memberitahukannya bahwa lamaran saya diterima di bagian Asdokmas, Asisten Dokumentasi Mass Media. Di situ pada waktu itu Asdokmasnya Bapak Gedi Payana, Brigjen Bapak Gedi Payana, sekarang udah almarhum. Di situ saya diterima dan ditempatkan di bagian clipping. Kebetulan kasubag clippingnya Bapak Dr. Randas Dharma Setia. Nah, di situ kami bekerja clipping. Kita mengclipping tajuk rencana dan hasil clippingnya dikirimkan setiap hari ke Cendana, ke rumah Presiden Soeharto. Saya ke sana juga dengan naik motor sama teman saya Pak Surito. Kurang lebih 4 tahun saya juga akhirnya dirotasi ke bagian bidang umum, ya. Karena saya mengikuti ujian tes sebagai PNS, saya diterima lulus, dan juga mengikuti prajabatan juga lulus.
akhirnya tidak lama kemudian saya dilantik menjadi PNS golongan 2A, PNS SMA ya. Tepatnya pada 1 April 1984 saya resmi menjadi pegawai negeri sipil. Alhamdulillah, karena ini tidak saya duga dan tidak saya bayangkan akan saya diterima. Nah, karena kedua orang tua saya itu sebagai petani dan pedagang. Nah, di sana saya dirotasi ke Banas Bidang Umum. Kebetulan pada waktu itu Banas Bidang Umumnya Bapak Kolonel Simanung Kalit ya. Di situ saya ditugaskan untuk menangani ketatausahaan dan menangani surat anak-anak kepada Bapak Presiden Soeharto. Jadi waktu itu Asdokmas ditugaskan oleh Presiden untuk menangani surat-surat dari masyarakat atau dari anak sekolah kepada Presiden, dikelola oleh Asdokmas dan menugaskannya ke saya untuk mengkoordinirnya. Nah, jadi setiap surat yang datang kepada Presiden langsung diletakkan ke Asdokmas dan disampaikan ke meja saya. Di situ saya dipilah-pilah, diklasifikasi mana surat anak-anak, mana surat dari masyarakat, dari mahasiswa, di mana permohonannya apa, keperluannya apa ya. Nah, di situ kami mengklasifikasikan dan bagi yang mengajukan pertanyaan kami ketik pertanyaan-pertanyaannya itu. Dan pertanyaan itu kami sampaikan kepada Bapak Asdokmas, Pak Gede Payana. Dari Pak Asdokmas disampaikan langsung kepada Bapak Presiden di Cendana. Karena setiap hari Jumat Pak Gede Payana menghadap Bapak Presiden, karena Presiden biasanya Jumat itu berkantor di Cendana, di kediaman. Jadi dari hasil pertemuan Presiden dan dengan Pak Gede Payana, hasil rekamannya disampaikan kepada kami, langsung ditranskrip dan dibuatkan jawaban-jawaban konsepnya. Nah, saya ketik ulang konsepnya, saya sampaikan kepada Payana dan kalau sudah oke, diketik ulang bagus, langsung sampaikan lagi, lalu ditandatangani dan diproses untuk dikirim. Bagi yang ada mengajukan permohonan seperti permohonan atraan sekolah, foto Presiden, di situ ada permohonan sepeda, ada permohonan berusaha, dan ada permohonan kursi roda dan lain-lain. Nah, kami sampaikan, gitu ya, sampaikan sesuai dengan permohonannya. Pada prinsipnya Bapak Presiden Soeharto itu istilahnya menerima dan memberikan apa yang diinginkan bagi yang untuk kemaslahatan, untuk yang bermanfaat ya. Nah, sekitar 4 tahun ke depan saya mendapatkan promosi sebagai staf Banas bidang kewartawanan. Nah, di situ saya mengelola wartawan yang ada di lingkungan kepresidenan. Jadi bagi media yang ingin mendapatkan ID card, kartu Fresh Istana, dipersilakan untuk mengajukan permohonannya yang diketahui oleh pemretnya maupun oleh direkturnya. Di situ oleh saya dan teman-teman saya diklasifikasi, didaftar, bikin daftarnya. Dan bagi yang sudah terdaftar, diadakan screening tes. Di sini ada tes tertulis dan tes tanya jawab. Dan bagi yang berhasil mendapatkan ID card nantinya dan dipersilakan untuk meliput acara kepresidenan, baik itu di lingkungan kepresidenan maupun di daerah dan termasuk di luar negeri. Itu bagi yang berhasil ya. Jadi setiap hari saya bersama teman saya mengkoordinir wartawan, baik itu dalam peliputan di lingkungan kepresidenan maupun di luar kantor, di daerah maupun di luar negeri. Nah, saya meliput dan mengkoordinirnya dan menugaskan wartawan-wartawan yang ke daerah. Nah, jadi giliran wartawan yang ikut acara kepresidenan, baik itu main group maupun advance mendahului ya. Jadi kami yang mengkoordinirnya di bawah pimpinan Bapak Kolonel Imam Supardi. Waktu itu beliau sebagai Banas bidang pemberitaan dan kewartawanan ya. Di atas perintah beliau kami melaksanakan tugas ya. Tidak lama kemudian ada nomenklatur baru bahwa
Asdopas ditiadakan, dihilangkan menjadi Biro Pres dan Media. Itu kantornya pindah ke Binagraha atau Binagraha. Situ saya masih tetap sebagai Kasubag Kewartawanan. Jadi tugasnya sama dengan sebagai staf Banas tadi. Ya. 2 tahun kemudian saya dirotasi ke Subag bidang pemberitaan. Nah, di situ tusinya saya merekam berita-berita baik itu dari keterangan presiden, keterangan presiden, arahan presiden, pidato presiden, dan pidato setpres dan beberapa menteri yang memberikan keterangan pers. Nah, di situ kami rekam dan kami transkrip. Hasilnya setiap hari dilaporkan kepada pimpinan dan pimpinan melaporkan lagi kepada atasannya. Setiap tahun buku hasil daripada transkrip itu dibukukan dan sebagian didokumentasikan setelah dilaporkan kepada atasan. Nah, terus 2 tahun kemudian saya mendapatkan rotasi lagi karena ada nomenklatur baru, ada Kasubag baru, mengenai Kasubag analisa berita. Sebelumnya tidak ada, hanya kewartawanan dan pemberitaan. Hanya saya ditugaskan untuk menjabat sebagai Kasubag analisa berita. Di situ tusi saya menganalisa berita-berita, terutama berita media cetak ya. Begitu media cetak, surat kabar, majalah, baik itu dalam negeri, daerah dan luar negeri. Saya analisa bersama staf saya tiap hari, dibuatkan daftar. Di situ tercantum misalkan daftarnya tanggal, urean, masalahnya negatif, positif, netral, dan ada keterangan. Itu saya isi tiap hari, saya isi dan hasilnya saya laporkan kepada atasan dan atasan melaporkannya kepada Setpres pada waktu itu. Ya, itu tiap hari. Namun tugas liputannya masih tetap karena kami satu kesatuan dalam Biro Pers dan satu kepala bagian. Akhirnya kami tetap meliput tiap hari kegiatan presiden sesuai jadwal yang ditentukan oleh atasan. Kami masih tetap ke daerah, masih tetap ke luar negeri, dan juga mengikuti menghadiri rapat atau mendampingi rapat kepala Biro Pers Media. Terkadang kepala biro sibuk, saya ditugaskan rapat untuk mewakilinya. Bisa aja terkadang satu hari bisa 3 kali seperti minum obat saya mengikuti rapat dan saya mengajak staf saya. Nah, jadi tugas saya di 3 subbagian itu intinya saya meliput acara presiden dan acara menteri di lingkungan kepresidenan, ya. Nah, tidak lama kemudian saya iseng-iseng main ke teman saya ke Setkap. Di situ ada teman prajabatan saya, Pak Raso, Dr. Raso. Pak Raso memberitahukan bahwa di Setkap ada restrukturisasi kepengurusan kepegawaian. Jadi ada di situ ada jabatan baru, ada struktur baru ya. Kebetulan karena saya jabatannya S2-nya sebagai ilmu pemerintahan, saya disarankan untuk mendaftarkan di bagian pemerintahan. Akhirnya saya disuruh oleh Pak Raso membuat kurikulum vitae atau riwayat hidup. Saya membuatkannya. Setelah selesai saya kirimkan kepada Pak Raso dan Pak Raso mengantarkannya ke Pak Agus Sumartono. Pak Agus itu waktu itu jabatannya sebagai Deputi Administrasi. Saya diantarkannya dan Pak Agus menerimanya. Nah, kurang lebih sekitar 4 bulan saya mendapatkan undangan dari teman saya, tetangga saya, Pak Kaso, bahwa saya besok ada pelantikan. Saya ikut dilantik. Namun dalam suratnya itu tidak dijelaskan saya dilantik sebagai apa. Nah, akhirnya saya pagi-pagi datang ke sana memakai jas karena pada waktu itu setiap pelantikan memakai pakaian jas lengkap. Saya datang ke sana, dalam pelantikannya mengumumkan dari 1 sampai berapa yang akan dilantik. Saya kebetulan mendapatkan nomor 25 waktu itu. Nomor 25 Aku Setiawan sebagai kepala bagian sosial dan budaya. Nah, alhamdulillah saya dapat diterima ya, walaupun saya bukan di bagian di bagian pemerintahan ya. Karena pada waktu itu saya melamarnya di bagian pemerintahan, ada yang kosong. Nah,
Akhirnya saya setelah lulus, setelah diterima, besoknya saya melaporkan pada atasan saya bahwa saya melamar ikut melamar ke Setkap, diterima sebagai Kepala Bagian Sosial dan Budaya. Pak pimpinan saya juga agak terkejut ya, karena saya tiba-tiba aja melaporkan hasilnya, karena saya tidak melaporkan sebelumnya. Kalau saya melaporkan sebelumnya, kalau saya tidak terima, saya merasa malu ya. Akhirnya saya melaporkan dengan pimpinan saya bahwa saya diterima di Setkap. Akhirnya saya pindah ke sana. Di Setkap saya membawahi 3 kasubag. Kasubag sosial yang dijabat oleh Mbak Niken, kasubag kesehatan yang dijabat oleh Mbak Titin, dan kasubag pariwisata oleh Mas Agus ya. Di situ tugas saya mengadakan kajian dan pemantauan serta evaluasi ya. Jadi kita mengadakan pemantauan ke daerah. Misalkan hari ini saya bersama kasubag sosial dan kesehatan mengadakan pemantauan ke dinas sosial dan kesehatan yang daerah kita tuju atau provinsi kita tuju. Hasilnya kami di sana mengadakan pertemuan-pertemuan dan melakukan kunjungan ke kantor-kantor, baik kantor sosial maupun kantor penyandang cacat dan lainnya, dan ke kantor kesehatan. Di situ kita langsung melihat proses BPJS dan lain sebagainya. Pulang dari sana kami mendapatkan istilahnya data-data. Di Jakarta di kantor kami dibahas lagi sama teman-teman untuk membuatkan evaluasinya, laporannya, karena perlu dikaji, dievaluasi dan dilaporkan ya hasilnya kepada atasan. Ya, kami buatkan bersama kasubag yang mengadakan kunjungan, melaporkan kepada kepala biro melaporkan kepada deputi melaporkan ke presiden. Nanti di presidennya ada disposisinya apa gitu. Jadi setiap kami mengadakan kunjungan, baik itu dengan kasubag kasubag pariwisata, kami selalu melaporkannya. Di sana pun kami selalu mengadakan rapat dengan pihak dinas di sana, pemantauan langsung ke lapangan karena kami pengen tahu sana ya, dan mendapatkan data-datanya. Dan data-datanya itu pulang dari kunjungan di kantor kami buatkan laporannya dan dilampirkan data-data itu gitu ya. Jadi itu kami sekitar 3 tahun kami menjabat sebagai Kepala Bagian Sosial dan Budaya. Terus kami mendapatkan promosi lagi, kami menjadi Kapus Datin, Kepala Pusat Data dan Informasi Setkap. Ini nomenklatur baru. Sebelumnya Kapus Datin itu tidak ada di Setkap. Jadi dengan pemerintahan baru, pemerintahannya Pak SBY, kebetulan Setkapnya Pak Dipo Alam, itu ada nomenklatur baru Kapus Datin. Nah, di situ karena kalau di Setkap sudah ada, di departemen lain juga banyak sudah ada Kapus Datinnya. Dan saya ditugaskan juga bersama staf ahli bidang komunikasi, waktu itu dijabat oleh Pak Darmaji, ditugaskan untuk membuat war room itu istilahnya kalau dinusakan ganti nama desinformasi, PJ informasi. Kita membuat kantor atau ruangan desinformasi yang dilengkapi oleh berbagai peralatan seperti komputer aja hampir 20 dan kelengkapan lainnya, WiFi-nya tinggi, bandwidth-nya tinggi, jadi mudah kami untuk melaksanakannya. Tugasnya kami mengcounter berita-berita yang negatif terhadap pemerintah, kami luruskan, kami jawab apa yang media lainnya atau dari kalau saya buzzer yang ini yang menyampaikan yang negatif kami luruskan ya. Dan juga kami waktu itu ditugaskan juga untuk mengadakan studi banding bersama staf ahli bidang komunikasi ke Kominfo untuk mengetahui pusdatinya Kominfo dan mengajarkan kerjasama, hasil evaluasi, hasil kajian dan sebagainya. Jadi kami setiap hari dikirimin hasil kajiannya, berita-berita yang terkini dan terpercaya ya. Jadi itu yang kami setiap hari kami lakukan. Dan juga kami bersama teman-teman yang kurang lebih anggotanya 50, karena anggotanya itu direkrut dari pejabat-pejabat yang ada di Setkap yang canggih, yang potensial ya. Di situ pejabatnya langsung dibikin SK oleh Setkap ya, oleh Setkap dibikin SK dan ditugasi, itu ada jadwalnya.
jadwal tugas piketnya ya, jadwal piketnya, dan tugaskan juga untuk meliput acara presiden dan Setkap ke daerah dan ke luar negeri pada waktu itu ya. Hasilnya dilaporkan dilaporkan ke admin, ke Pak Ecip, dan dibuatkan beritanya ke website ya, ke website, karena website kita ini motonya terkini dan terpercaya ya. Jadi itu, jadi kami pun di sana menjelaskan juga dalam media visit bersama para pejabat yang ikut dalam media visit ya, ada yang 7 orang, kadang-kadang ada 10. Jadi kami rapat di sana, kadang bersama gubernur ikut hadir, wakil gubernur, para dinas ikut hadir juga, karena beliau pengen tahu Setkap itu apa. Mana tahunya Setkap itu sekretariat kabupaten, banyak yang orang tahu kabupaten. Jadi dengan adanya kami ke sana sosialisasi, kunjungan ke sana, mereka tahu bahwa Setkap itu sekretariat kabinet. Kami jelaskan, ada petugasnya yang menjelaskan tentang struktur Setkap dan tugas-tugas yang lainnya di kepresidenan ya, di situ. Jadi kami mengundang para pejabat daerah, dan sebelumnya kami juga mengirimkan surat bahwa kami akan mengadakan rapat koordinasi di sana ya. Nah, dan juga kami memberi kesempatan kepada pihak humas di sana, jika perlu berita dari kami dipersilakan untuk untuk mengambil beritanya di kami. Dan kami juga memberi kesempatan jika ada artikel-artikel yang ingin di upload ke website kami, diberitakan ke website kami terima. Jadi kami saling share dengan pihak humas Pemda sana ya. Hanya itu berjalan juga. Tapi setiap kami mengadakan kunjungan berjalan. Dan juga kami juga mengadakan kunjungan juga ke media cetak atau media elektronik yang terbesar di daerah tersebut. Di situ kami juga mengadakan tanya jawab sekitar Setkap dan sekitar kepresidenan ya. Alhamdulillah misalnya juga diterima dengan bagus ya, dengan baik, dan juga mendapatkan informasi. Dan kami juga mempersilakan kepada pihak media daerah untuk mengambil berita dari website kami gitu kan. Dan mempersilakannya juga jika ada berita yang ingin di-upload di website kami mempersilakannya. Itu berjalan ya sekitar 5 tahun selama kami menjabat Kapusdatin, kurang lebih 5 tahun. Nah, terus kami dapat rotasi lagi atau mutasi ke bagian Asdep, Asisten Deputi bidang humas dan protokol. Nah, situ juga tusinya bersama. Kami setiap hari meliput acara kepresidenan bersama staf, bersama petugas dokumentasi, dan juga mendampingi Setkap juga dalam peliputan walaupun ke daerah, membuat juga agenda setting untuk Setkap ya, dan juga membuat laporan-laporan kajian tentang kehumasan. Kebetulan saya juga aktif di Bako Humas Nasional ya. Saya waktu itu sebagai wakil ketua 1 di Bako Humas. Itu juga kami di Bako Humas juga aktif mengadakan suatu kegiatan-kegiatan seperti di daerah Bandung, Surabaya, di Jakarta sendiri. Kebetulan kami mendapatkan juara ketiga waktu itu ya dalam lomba pameran tentang kehumasan. Bahkan juara 3, alhamdulillah mendapat apresiasi dari pimpinan. Ya. Dan juga untuk media visit tetap masih berjalan walaupun disimbolnya sudah tidak ada ya, karena pemerintahan baru, pemerintahan Pak Jokowi diganti. Jadi media visit tetap kami adakan ke daerah-daerah. Bagi daerah yang belum kami kunjungi waktu Desimpo, kami kunjungi, dan tetap kami juga menjelaskan tentang keberadaan atau eksistensi mengenai Setkap dan kepresidenan juga. Di situ juga melakukan tanya jawab. Malah mereka pengen tahu tentang peliputan di acara kepresidenan di Istana Presiden gimana. Saya menjelaskannya karena saya banyak tahu tentang peliputan ya. Di situ kami kurang lebih di Aceh Humas dan protokol sekitar 4 tahun. 4 tahun kami menjabat ya. Jadi kiranya penjelasan singkat tentang isi buku ini, buku 30 tahun mengabdi kepada negeri lingkungan Istana Kepresidenan kami ini, kami cukupkan dulu.
nanti berikutnya kami kami buatkan lagi yang lebih detail lagi, karena buku ini jumlahnya 280. Jadi kalau diceritakan sekarang itu bisa beberapa jam ya. Jadi sementara itu, dan kami rangkumkan bahwa saya menjadi PNS di lingkungan Istana Kepresidenan, baik itu dari Seknek, di Setpres maupun Setkap, dimulai dari SMA golongan 2A dan berakhir atau pensiun jabatan saya eselon 2, 2A, golongan pun mentok 4 dehor gitu ya. Jadi kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Lain kali kita berjumpa lagi untuk sesi berikutnya, dan jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-subscribe serta tonton sampai selesai. Terima kasih. Saya Atukun Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungkus.